Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 2. Huixiu itu yang dahulu bernama Hye Seng, seorang pendekar yang lihai, murid dari mendiang Kok Beng lama yang sakti. Hye Seng ini adalah kakak dari Hye Qiaoxi, cucu luar dari mendiang ketua Qin Ling Pai. Dibandingkan dengan adik kandungnya itu, keadaannya lebih menyedihkan lagi. Peristiwa yang menimpa kehidupannya membuat dia putus asa dan memaksa dia masuk menjadi seorang Huixiu. Seperti juga adiknya, dia saling mencinta dengan seorang dara yang tidak disetujui oleh keluarga Qin Ling Pai. Tidak dapat menyalahkan sikap keluarga Qin Ling Pai memang karena dara yang dicintanya itu, yang bernama Sun Eng, adalah seorang gadis yang pernah melakukan penyelewengan besar, pernah menyerahkan diri begitu saja kepada pria-pria bangsawan dan hartawan yang hidung belang. Biarpun kemudian antara dua orang muda ini terjalin cinta kasih yang murni, yang tidak mau mengingat lagi hal-hal yang lampau, namun keluarga Qin Ling Pai tidak setuju dan akibatnya Hye Seng pergi berdua bersama Sun Eng dan hidup sebagai suami istri tanpa restu dari orang tuanya. Kemudian, Sun Eng yang merasa rendah diri itu melakukan pengorbanan demi keselamatan keluarga Qin Ling Pai yang difitnah dan menjadi buronan pemerintah. Sun Eng merayu dan berhasil memikat hati Pangeran Cheng Han Hou yang ketika itu masih mempunyai kekuasaan besar. Akan tetapi kemudian perbuatan Sun Eng ini diketahui oleh Han Hou dan akibatnya Sun Eng tewas dalam keadaan tersiksa oleh anak buah Pangeran Cheng Han Hou. Hye Seng hampir gila melihat wanita yang dicintanya itu seolah-olah membunuh diri demi keluarga Qin Ling Pai, hatinya penuh sesal dan duka. Kemudian muncul seorang Huixiu tua yang berhasil mendatangkan penerangan dalam hatinya dan dia pun lalu meninggalkan dunia ramai, ikut bersama Huixiu tua itu mempelajari kebatinan dan agama di dalam kuil dengan masuk menjadi Huixiu pula. Semua ini telah diceritakan dalam kisah pendekar Lembah Naga dan sejak memasuki kuil Tian Tutang di bukit kecil sebelah selatan kota raja, dia tidak pernah lagi mencampuri urusan dunia. Saking tekunnya mempelajari agama, setelah Huixiu tua yang menyadarkannya itu meninggal dunia, dialah yang dipilih menjadi ketua kuil Tian Tutang itu dan berjuluk Hong San Huixiu. Seperti kebiasaan para Huixiu lainnya, Hong San Huixiu seringkali mengadakan perjalanan berkelana, menyebarkan pelajaran agama mendatangkan penerangan kepada banyak orang, di samping itu juga tekun berprihatin dan makan hanya dari hasil pemberian dan kasih sayang orang-orang lain saja. Maka pada hari itu dia tiba di dusun tempat tinggal adik kandungnya juga tanpa sengaja dan hanya kebetulan belaka. Mendengar pertanyaan kakaknya yang terkejut mendengar bahwa anaknya memiliki Shi Cheng, Qiaoxi lalu bangkit, menggandeng tangan kakaknya diajak duduk di ruangan tamu. Mari kita duduk dan bicara dengan leluasa, Koko. Hye Seng atau lebih tepat kita sebut Hong San Huixiu sudah memperoleh kembali ketenangannya ketika dia duduk berhadapan dengan Qiaoxi yang merangkul putranya. Dia menatap wajah adiknya dan melihat wajah adiknya yang cantik segar dan menyinarkan cahaya kebahagiaan itu, diam-diam dia memuji syukur dan merasa ikut berbahagia. Sengko, bagaimana tiba-tiba engkau menjadi Huixiu? Kukira engkau telah di mana adanya Sun Eng. Mulut itu masih tersenyum dan memang kini peristiwa yang dulu pernah membuat hatinya berdarah itu kini tidak lagi membekas. Dia telah bebas dari kesengsaraan, dia telah meninggalkan dunia yang penuh dengan kepalsuan dan kesengsaraan ini, jawabnya lembut. Ah! Qiaoxi terbelalak dan menatap wajah kakaknya penuh rasa iba. Dan, sejak itu, engkau lalu menjadi Huixiu. Ya, sejak aku sadar melihat betapa hidup ini penuh dengan kepalsuan, dendam, kebencian, permusuhan, maka aku mengalihkan langkah hidup menyusuri lorong yang bersih dan diterangi oleh sinar cinta kasih. Dan engkau sendiri, bagaimana tahu-tahu bisa tinggal di sini, Simoy? Aku girang sekali melihat bahwa engkau hidup berbahagia. Adik itu memandang kepada kakaknya dan melihat bahwa kakaknya tersenyum dengan wajah berseri itu, dia pun tidak lagi merasa berduka dan kini wajahnya malah berseri. Memang aku hidup berbahagia, Koko. Lihat, ini keponakanmu, Tianxin. Aku hidup tentram dan bahagia di sini, jauh daripada segala macam kekerasan dan permusuhan. Hong Xian Huixiu meraih pundak anak itu dan memangkunya sambil mengelus kepalanya. Anak baik, anakmu ini baik sekali. Dia memuji dan berdoa untuk memberkahi anak itu. Tianxin hanya tersenyum dan memandang kepada wajah toapeknya dengan terheran-heran. Tak disangkanya sama sekali bahwa kakak ibunya yang dikabarkan seorang pendekar perkasa itu kini telah menjadi seorang Huixiu. Simoy, anakmu ini Shi Cheng, apakah engkau menjadi?
Cheng Han Hou adalah suamiku, Koko, jawab Ciaoxi cepat sambil menatap wajah kakaknya. Dia tidak akan heran kalau melihat wajah itu terkejut, akan tetapi kini dia malah agak heran akan tetapi juga lega melihat betapa wajah kakaknya itu tetap biasa dan tenang saja, sungguh pun ada sinar keheranan pada pandang mata yang lembut itu. Ya, aku telah menjadi istri Pangeran Cheng Han Hou dan Tianxin ini adalah anak kita. Dan, Koko, perjodohan antara kami juga tiada bedanya dengan perjodohanmu dengan Sun Eng. Aku mengalami penderitaan batin yang hebat, hampir saja aku tidak kuat menanggungnya, Koko. Akan tetapi semua itu telah berlalu dan kini kami hidup bahagia, sungguh pun putus dengan keluarga. Kemudian Ciaoxi lalu menceritakan semua pengalamannya kepada kakaknya, dengan singkat namun cukup jelas. Diceritakannya betapa dia membantu usaha pemberontakan Pangeran Cheng Han Hou karena dianggapnya suaminya itu benar dan kaisar yang lalim dan telah memusuhi keluarga Qin Lingpai. Kemudian betapa pihak Qin Lingpai malah membantu pemerintah menumpas gerakan suaminya dan sebagai akibatnya, suaminya menderita luka-luka parah dan hampir saja suaminya tewas kalau tidak bertemu dengan mendiang Yoxian dan mengalami perawatan secara teliti selama 2 tahun. Pengalaman yang amat pahit, Koko. Akan tetapi kami sudah melupakan itu semua, kami anggap sebagai mimpi buruk saja dan kini kami hidup bertiga penuh bahagia di tempat sunyi ini. Hong San Huixiu mengangguk-angguk dan masih tersenyum. Memang hebat sekali perubahan yang terjadi dalam batin Huixiu ini. Adik kandungnya kini telah menjadi istri Pangeran Cheng Han Hou, padahal pangeran itulah yang menyebabkan kematian kekasihnya secara demikian menyedihkan. Akan tetapi, mendengar semua itu, batinnya tenang saja dan sedikit pun tidak timbul kemarahan atau kebencian terhadap Pangeran Cheng Han Hou. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa segala-galanya berakhir dengan baik, Simoy. Sekarang, di mana adanya suamimu? Dia sedang mencangkul di sawah tadi, kata Ciaoxi. Hong San Huixiu tertawa. Seorang pangeran yang demikian tinggi kedudukannya dahulu, kini mencangkul di sawah. Betapa aneh dan lucu kedengarannya. Itu ayah pulang. Tianxin turun dari atas pangkuan toapeknya dan menuding keluar, menyambut ayahnya yang datang memanggul cangkul. Ada tamu? Siapa tamunya? Seorang Huixiu. Cheng Han Hou yang kini sama sekali tidak kelihatan seperti seorang pangeran melainkan seperti seorang petani yang tampan dan gagah itu bertanya sambil memandang ke dalam dengan heran. Ketika dia memasuki ruangan depan, Hong San Huixiu bangkit berdiri dan merangkap kedua tangannya memberi hormat. Selamat bertemu, Pangeran. Katanya hormat. Siapakah suhu? Cheng Han Hou membalas penghormatan itu, agak terkejut disebut Pangeran oleh Huixiu itu. Dia ini adalah kakakku Hye Seng. Ciaoxi yang merasa gembira dengan pertemuan ini setelah keharuan mereda, cepat memperkenalkan. Hye Seng. Cheng Han Hou terkejut bukan main dan memandang dengan mata terbelalak keheranan. Pendekar Qin Lingpai itu? Omitohut bukan pendekar melainkan seorang Huixiu yang mengemis sedekah. Kata Hong San Huixiu sambil menjura. Tiba-tiba Cheng Han Hou tertawa bergelak, suara ketawa yang bebas dan wajar saking gelinya. Hahaha, betapa dunia ini telah berubah banyak. Pendekar Qin Lingpai Hye Seng yang gagah perkasa kini telah menjadi seorang Huixiu peminta-minta sedekah. Dan aku, seorang pangeran, lihat, kini menjadi petani miskin sederhana. Hahaha. Mereka saling pandang dan melihat betapa pangeran itu bicara sewajarnya dan sejujurnya, sama sekali tidak ada tanda-tanda mengejek. Hong San Huixiu juga tertawa sehingga suasana pertemuan itu menjadi semakin gembira. Mari, duduklah, Lehito aku, apakah aku harus menyebut suhu? Bagaimana ini? Tanya Han Hou bingung. Biar dia menjadi Huixiu 100 kali pun, dia tetap kakakku Hye Seng. Di dunia ini aku hanya mempunyai seorang kakak, apakah itu pun akan diambil dariku? Tidak, engkau panggil saja dia Toako. Bolehkah itu, Lehie Toako? Tanya Han Hou. Hong San Huixiu tersenyum. Apakah artinya nama? Pinceng boleh disebut apapun, dan karena engkau adalah Moihuku, adik iparku, maka tentu saja engkau boleh menyebut Pinceng Toako. Tentu saja Ciaoxi melarang kakaknya makan makanan dari mangkok tadi dan sebagai gantinya dia lalu mengeluarkan masakan-masakan tanpa daging, kemudian mereka makan bersama sambil bercakap-cakap dengan penuh kegembiraan.
Tian Xin kelihatan amat sayang kepada pahunya, demikian pula Lie Seng juga sayang sekali kepada Tian Xin yang dipujinya sebagai seorang anak yang bertulang baik sekali. Sehabis makan, mereka duduk di ruangan depan. "Koko, engkau harus bermalam di sini, tinggal di sini barang seminggu," kata Ciaoxi dengan suara menuntut. "Ya, tinggallah di sini, Toako, dan anggap saja seperti di rumah sendiri," kata Han Hou. "Terima kasih. Aku akan tinggal di sini barang beberapa hari sebelum melanjutkan perjalananku. Kalian tentu tahu bahwa seorang Huixiao memiliki tugas untuk menyebarkan pelajaran agama dan memberi penerangan kepada yang sedang kegelapan. Selain itu, kuil Tian Tutang masih membutuhkan bimbinganku." Hong San Huixiao menolak halus. Akhirnya Ciaoxi terpaksa mengalah dan tidak dapat memaksa kakaknya untuk tinggal terlalu lama di situ dan mereka berjanji bahwa kakak itu akan tinggal selama 3 hari di rumah adik kandungnya. "Seng Koko, engkau belum menceritakan tadi tentang bagaimana matinya Sun Eng." Tiba-tiba Ciaoxi bertanya. "Sun Eng siapa?" Cheng Han Hou bertanya, suaranya lirih dan dia menahan perasaan kagetnya, lalu memandang kepada Hong San Huixiao. Huixiao ini menarik napas panjang, kemudian balas memandang kepada wajah pangeran itu, akan tetapi pandang matanya tetap lembut dan tenang. "Simoy, dia sudah mati, sudah terbebas daripada kekejaman dunia, kiranya tidak perlu dibicarakan lagi. Dia tewas dalam usahanya yang amat baik, dan Pinceng sudah lupa lagi bagaimana dia mati." Jantung dalam dada Han Hou berdebar keras sekali. Dia yakin bahwa kakak kandung istrinya ini tahu apa yang telah terjadi dengan diri Sun Eng. Siapa pula yang menyebabkan kematian wanita itu, akan tetapi pendekar yang telah menjadi Huixiao ini benar-benar tidak menaruh dendam, bahkan tidak nampak sedikit pun rasa penasaran dalam pandang matanya. "Sun Eng itu, masih apakah dengan Lie Toako?" Dia memberanikan diri bertanya kepada istrinya. Dengan suara terharu Ciaoxi berkata. Dia adalah istrinya yang amat dicintai Seng Koko dan amat mencintanya. Keduanya saling mencinta bahkan Sengko tidak mempedulikan larangan semua keluarganya. "Seperti keadaan kita." Wajah pangeran itu menjadi agak pucat ketika dia memandang kepada Lie Seng atau Hong San Huixiao. Istrinya malah. Cepat dia bangkit berdiri dan menjura dengan penuh keharuan dan penuh penyesalan, namun dengan sikap yang jujur dan suara gemetar. "Lie Toako, aku ikut menyesal sekali atas malapetaka yang menimpa dirimu." Lie Seng atau Hong San Huixiao itu bangkit berdiri, tersenyum dan merangkap kedua tangan depan dada. "Omitohut, kehendak Tuhan tak mungkin dapat dielakkan. Yang sudah lewat tidak baik untuk dibicarakan. Batin harus kosong dari segala kenangan karena kenangan hanya mendatangkan kekeruhan. Semoga Tian memberkahi kita semua." Pelarian dari duka merupakan hal sia-sia belaka. Hiburan-hiburan untuk menutupi duka juga merupakan pelarian. Dengan demikian, mungkin duka akan tidak terasa, akan tetapi hal itu hanya berlangsung sejenak saja, seperti api dalam sekam. Api duka itu masih belum padam, hanya tertutup dan masih membara di sebelah dalam sewaktu-waktu akan berkobar lagi. Kalau hiburan itu sudah mereda, maka duka akan muncul lagi sehingga kita terpaksa sibuk mencari-cari hiburan yang lain lagi. Mengapa kita harus lari dari kenyataan? Kalau timbul duka atau takut atau kesengsaraan yang lain lagi, mari kita hadapi dengan penuh kewaspadaan. Mengamati diri sendiri lahir batin setiap saat dengan penuh kewaspadaan berarti mempelajari segala sesuatu tentang kehidupan manusia di dunia ini. Hong San Huixiao tinggal selama 3 hari di rumah adik kandungnya dan kehadirannya selama 3 hari itu amat membahagiakan hati keluarga itu. Dia memberitahu pula di mana dia menjadi Huixiao kepala dari sebuah kuil dekat kota raja. Setelah lewat 3 hari dia pun berpamit untuk melanjutkan perjalanan dan dia meninggalkan dusun itu diantar oleh Han Hou, Ciaoxi dan Tian Xin sampai ke pinggir dusun. 2 tahun telah lewat lagi dan kini Tian Xin telah berusia 10 tahun. Semakin besar, anak ini menjadi semakin mengerti keadaan dan seringkali dia bertanya kepada ayah dan ibunya mengapa dia tidak diajak menghadap nenek-neneknya. Kata ibu, nenek masih hidup, baik ibu dari ibu maupun ibu dari ayah. Kenapa aku tidak boleh bertemu dengan nenekku? Kenapa pula aku tidak boleh bertemu dengan keluarga ayah dan ibu? Mendengar putranya merengek itu, Cheng Han Hou tak dapat menahan lagi hatinya. Selama ini, dia sudah menahan-nahan keinginannya untuk pergi mengunjungi ibu kandungnya. Dia merasa rindu sekali kepada ibunya itu dan ingin melihat bagaimana keadaan ibunya.
Maka dia lalu mengajak istrinya untuk pergi berkunjung kepada Ratu Hamila, ibu kandungnya. Akan tetapi, bukankah kita sudah mengambil keputusan untuk tidak berhubungan lagi dengan keluarga kita dan hidup menyendiri di sini? Han Ho menarik napas panjang. Memang benar, istriku, dan betapapun rinduku kepada ibuku, aku kiranya masih akan dapat bertahan. Akan tetapi kita harus kasihan kepada anak kita. Dan betapa akan senangnya dia bertemu dengan ibuku, juga betapa akan bahagianya hati ibu kalau melihat cucunya. Xiao Xi mengerutkan alisnya. Tapi, mendiang Yoxian. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ah, istriku, aku percaya akan ramalan itu kalau kita pergi ke kota raja, di mana banyak orang memusuhiku. Akan tetapi kalau mengunjungi ibu kandungku di utara, apakah bahayanya? Pula, ibuku sangat sayang kepadaku, dan mempunyai kekuasaan besar di sana, bahkan Raja Sabutai sendiri tidak berani bertindak sembarangan, maka siapakah yang akan berani mengganggu kita? Biarpun merasa ragu, namun melihat suaminya kelihatan begitu rindu kepada ibu kandungnya, dan melihat pula Tianxin yang sudah mendengar akan maksud kepergian itu menjadi sangat gembira, akhirnya Xiao Xi mengalah dan menyetujui. Bukan main gembiranya Han Hou memperoleh persetujuan istrinya. Dia seolah-olah menjadi seperti kanak-kanak yang dijanjikan hadiah besar, demikian girangnya sehingga berhari-hari dalam persiapan itu dia nampak luar biasa gembiranya. Demikian pun Tianxin yang terbawa oleh kegembiraan ayahnya, kelihatan penuh semangat. Melihat keadaan suami dan putranya ini, tentu saja Xiao Xi menjadi semakin tidak tega dan demikianlah, pada suatu hari mereka bertiga berangkat menuju ke utara. Mereka tidak mau mengambil jalan melalui lembah naga. Pertama karena hal itu akan makan waktu lebih lama dan jaraknya menjadi lebih jauh, juga terutama sekali karena suami istri itu tidak mau mendekati lagi lembah naga, tempat yang hanya akan menimbulkan kenangan pahit saja bagi mereka. Mereka langsung menuju ke kerajaan kecil yang dikuasai ayah tirinya, yang sering berpindah tempat dan kini berada di sebelah timur Huhehot. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh dan amat menarik bagi Tianxin, tanpa ada halangan sesuatu berkat kepandaian suami istri itu, biarpun Han Hou kini tidaklah sehebat dulu, mereka tibalah di kerajaan kecil itu yang lebih tepat merupakan sekelompok besar suku-suku campuran di utara yang dulu dipimpin oleh Raja Sabutai yang terkenal perkasa. Mereka disambut oleh Permaisuri Hamila dengan banjir air mata, dan Pangeran Oguthai atau Cheng Han Hou bersama istri dan putranya segera diajak masuk ke dalam istana kecil sang permaisuri. Di situ Han Hou mendengar bahwa Raja Sabutai telah meninggal dunia dan sebagai penggantinya kini diangkat seorang adik misalnya Raja Sabutai yang bernama Agahai, terhitung paman dari Han Hou yang sejak mudanya telah menjadi pembantu Raja Sabutai yang paling setia. Putri Hamila merangkul putranya sambil menangis dan dalam tangisnya ini samar-samar dia menyesalkan kepergian putranya karena kalau tidak, tentu putranya ini yang kini menggantikan Raja Sabutai, bukan Agahai. Putri Hamila yang cantik dan agung itu kini ternyata amat lemah dan sering sakit, terutama sekali karena memikirkan putranya yang tadinya disangka telah tewas karena gagal dalam pemberontakannya. Raja Agahai yang maklum akan kelihayan Han Hou menerimanya dengan ramah, bahkan dengan sikap manis menawarkan kedudukan tinggi kepada Han Hou kalau saja dia mau tinggal di situ dan membantu raja. Kami membutuhkan bantuanmu, Pangeran. Antara lain raja ini berkata. Karena kita harus dapat menundukkan kembali suku-suku dan kelompok-kelompok kecil di utara sebelum mereka itu dikuasai oleh suku Mongol. Kita harus menjadi bangsa yang besar dan mengembalikan kejayaan mendiang ayahmu. Akan tetapi Han Hou mengaturkan terima kasih dan tidak menerima penawaran ini, karena dia sudah berjanji kepada istrinya bahwa mereka datang itu hanya untuk menengok Putri Hamila, dan sama sekali tidak akan mencampuri urusan kerajaan lagi. Han Hou dan istrinya tinggal di tempat itu selama hampir sebulan. Kemudian mereka berpamit dan diantar oleh tangisan Putri Hamila. Mereka meninggalkan kerajaan kecil itu dengan membawa bekal yang diberikan oleh Raja Agahai, bahkan mereka diberi 3 ekor kuda yang amat baik untuk melakukan perjalanan pulang. Perjalanan itu amat berkesan dalam hati Tianxin dan diam-diam dia merasa bangga dapat melihat sendiri bahwa ayahnya adalah seorang pangeran, bahwa dia adalah keturunan darah bangsawan, tidak seperti anak-anak dalam dusunnya. Akan tetapi, terpengaruh oleh pendidikan ayah bundanya, kebanggaan ini hanya disimpannya di dalam hati saja sehingga pada lahirnya, anak ini tidak menyombongkan keadaan keturunannya.
Xiaoxi merasa girang sekali melihat bahwa suaminya sudah benar-benar insyaf dan sudah benar-benar tidak mempunyai ambisi lagi seperti dulu. Hal ini dapat dibuktikannya dengan sikap suaminya ketika diminta oleh Raja Agahai untuk tinggal di sana dan membantu raja itu. Akan tetapi, nyonya muda ini dan sekeluarganya sama sekali tidak tahu bahwa ada bahaya besar yang mengancam mereka dan sedang diatur oleh orang-orang yang tidak suka kepada mereka. Tanpa mereka sangka sama sekali, Raja Agahai merasa khawatir sekali melihat munculnya Han Hou. Tadinya dia sendiri mengira bahwa pangeran itu telah tewas ketika gagal dalam pemberontakannya di Lembah Naga. Kini, tahu-tahu pangeran itu muncul dan dia maklum betapa lihainya keponakannya itu. Apalagi melihat sikap Putri Hamila yang agaknya ingin sekali melihat putranya itu menggantikan kedudukan raja, maka diam-diam raja ini mengatur rencananya untuk melenyapkan bahaya bagi kedudukannya ini. Dia amat khawatir kalau Pangeran Oguthai akan merebut kedudukannya, maka sebelum pangeran itu bergerak, dia harus bergerak lebih dulu. Beginilah kalau orang sudah terikat kepada sesuatu yang dianggap merupakan sumber kenikmatan dan kesenangan hidupnya. Selalu merasa khawatir dan berprasangka terhadap orang lain, khawatir kalau kedudukannya itu akan lenyap. Dan dipertahankannya sesuatu itu, kalau perlu tidak segan-segan dia membinasakan orang lain yang dianggap sebagai penghalang. Dari sinilah timbulnya segala perbuatan kejam dan jahat. Raja Agahai mengirim berita kepada Kaisar Bengtiao bahwa Pangeran Cheng Han Hou yang hendak memberontak itu masih hidup dan memberitahukan tempat sembunyinya. Bahkan kemudian bersekutu dengan Kaisar untuk sama-sama mengirimkan orang-orang pandai dan pasukan untuk menangkap atau membinasakan pemberontak yang berbahaya itu. Demikianlah, kurang lebih 3 bulan kemudian semenjak Han Hou dan anak istrinya mengunjungi Putri Hamila, pada suatu hari di dusun lereng bukit itu nampak ada 2 orang kakek mendaki lereng dan memandang ke kanan kiri ke arah rumah para penduduk dusun. Kedatangan 2 orang itu menarik perhatian karena memang dusun itu agak terpencil dan jarang dikunjungi orang luar. Akan tetapi karena kakek yang usianya kurang lebih 60 tahun itu kelihatan juga tidak luar biasa, maka para penghuni dusun tidak menaruh perhatian. Akhirnya 2 orang kakek itu memasuki sebuah warung, satu-satunya warung makanan yang terdapat di dusun itu. Pemilik warung dengan sikap hormat mempersilakan mereka duduk. Mereka duduk, melepaskan topi lebar yang dipakai melindungi kepala dari terik matahari siang itu dan mereka menggunakan topi itu untuk mengipasi leher sambil membuka kancing baju bagian atas. Hari itu memang agak panas, apalagi kalau orang melakukan perjalanan mendaki bukit itu. Mereka memesan arak dingin. Sambil menghidangkan arak kasar, pemilik warung itu bertanya. Agaknya Jiwie baru datang dari tempat jauh? 2 orang kakek itu saling pandang dan bersikap tak acuh. Seorang di antara mereka bertubuh tinggi kurus, berjenggot panjang dan sepasang matanya agak juling, membuat wajah itu nampak lucu akan tetapi juga menyeramkan, sungguh pun dia bersikap lemah lembut, sikap yang nampak dibuat-buat karena sepasang mata yang juling itu bergerak liar dan sama sekali tidak lembut sinarnya. Adapun kakek kedua yang usianya sebaya, bertubuh tinggi besar dan suaranya besar lantang, nampak kokoh kuat biarpun dia berusaha menutupi keadaannya itu dengan pakaian longgar dan sikap yang lemah lembut. Kami memang telah melakukan perjalanan jauh, jawab si mata juling. Pada saat itu, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun memasuki warung. Melihat anak ini, pemilik warung tersenyum dan menyambutnya dengan ramah. Tianxin, sepagi ini kau sudah datang ke sini, tegurnya ramah. Anak itu memang Tianxin adanya, putra Han Hou dan Xiaoxi. Semua orang dusun mengenalnya dan sayang kepadanya. Biarpun anak ini tahu benar bahwa dia masih keturunan kaisar dan raja, dan bahwa orang-orang dusun itu tidak berhak memanggil namanya saja seperti itu, namun dia tidak pernah menolak dan membiarkan semua orang memanggil namanya begitu saja, seperti terhadap anak-anak lain. Juga ayah bundanya tidak pernah merasa keberatan karena memang ayahnya menyembunyikan keadaan dirinya dan tidak ada seorang pun tahu bahwa ayahnya adalah seorang pangeran. Bahkan nama ayahnya pun tidak ada yang tahu, dan ayahnya hanya dikenal sebagai Cheng Xiaoya, atau Tuan Muda Cheng karena semua orang dapat menduga bahwa ayahnya itu bukanlah seorang petani biasa saja. Paman Acoan, saya disuruh ibu untuk membeli tauco, karena ibu telah kehabisan tauco, katanya sambil menyerahkan panci kecil. Baik-baik, kau masuklah ke dapur dan minta tauco yang paling baik dari Asem, kata pemilik warung sambil tersenyum ramah.
Sementara itu, kakek yang bertubuh tinggi besar dan bermuka agak kehitaman itu tanpa mempedulikan anak itu lalu bertanya. Acoan, kami ingin bertanya sesuatu kepadamu. Mendengar nada suara itu agak sombong, si pemilik warung menengok dengan alis berkerut. Tidak biasa penghuni dusun mendengar nada suara yang sombong seperti itu, apalagi dari orang asing yang baru saja mendengar namanya disebut oleh Tianxin tadi. Bertanya tentang apakah? Jawabnya dengan sederhana dan memang pemilik warung ini, seperti para penghuni lain di dusun itu, tidak biasa berbasa-basi sehingga cara bicara mereka pun kasar sungguh pun kekasaran itu berdasarkan kejujuran, bukan kesombongan. Di dusun ini tinggal seorang pangeran pemberontak. Di manakah rumahnya? Pemilik warung itu terkejut sekali, akan tetapi juga terheran-heran. Dia tidak melihat betapa Tianxin sudah keluar dari dalam membawa panci berisi tauko, dan anak itu memandang dengan mata terbelalak dan jantung berdebar. Siapa lagi kalau bukan ayahnya yang dimaksudkan orang itu? Hanya ayahnya lah pangeran di dusun itu, akan tetapi mengapa disebut pemberontak? Acoan, demi keselamatanmu, kau berterus terang sajalah, di mana rumah pangeran pemberontak itu, kata kakek mata juling dengan suara meninggi. Acoan, pemilik warung itu memandang kepada dua orang kakek itu bergantian dengan mata penuh keheranan dan penasaran. Apakah Jiwie sudah gila? Tanyanya dengan marah. Dalam dusun kami ini, mana ada seorang pangeran, pemberontak pula? Yang ada hanyalah petani-petani yang bersih dan jujur. Harap Jiwie tidak mengada-ada yang bukan-bukan. Tiba-tiba si mata juling yang kelihatan lemah lembut itu menggebrak meja. Trak! Ujung meja segi empat itu terbuat dari papan tebal, pecah dan patah terkena hantaman telapak tangannya. Kemudian, sekali bergerak, si mata juling itu sudah meloncat dari atas bangkunya dan di lain saat, dia telah mencengkeram punggung baju pemilik warung itu dan mengangkatnya ke atas, matanya yang juling itu melotot dan menjadi makin juling. Kau berani mengatakan kami gila? Tukang warung dusun, jaga hati-hati mulutmu, atau ingin kuhancurkan seperti ujung meja itu? Si mata juling mengancam dan tukang warung itu tentu saja menjadi ketakutan. Mula-mula dia hendak melawan, akan tetapi ketika dia tahu betapa tubuhnya tak mampu bergerak dan cengkeraman itu kuat sekali, maklumlah dia bahwa dia berada dalam cengkeraman seorang yang amat lihai. Maafkan saya. Katanya gugup. Katakan dulu di mana pangeran itu tinggal, baru aku akan memaafkan kamu. Si mata juling berkata dengan suara penuh ancaman, tangan kanannya mencengkeram tubuh itu ke atas dan tangan kirinya menampar dua kali dari kanan kiri. Plak! Plak! Dan kedua pipi pemilik warung yang sial itu menjadi bengkak, bibirnya pecah berdarah. Hayo katakan! Akan tetapi, pada saat itu ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu Tianxin sudah menerjang ke depan, memukul ke arah perut si mata juling itu. Si mata juling terkejut bukan main karena pukulan itu tak boleh dipandang ringan, melainkan pukulan yang cukup keras dan mungkin saja dapat mendatangkan rasa nyeri kalau tidak luka dalam. Maka dia pun cepat melepaskan tubuh Acoan dan menangkis pukulan anak itu. Duh! Tubuh Tianxin terdorong ke samping, akan tetapi kakek bermata juling itu terkejut karena dia merasa lengannya tergetar, tanda bahwa pukulan bocah itu mengandung tenaga dalam. Bocah setan! Siapa kau? Bentaknya. Manusia kejam, sembarangan memukuli orang yang tidak bersalah. Tianxin berkata, wajahnya yang tampan itu berubah merah, matanya yang bening indah itu bersinar-sinar. Pangeran yang kalian tanyakan itu adalah ayahku. Kalian mau apa? Dua orang kakek itu saling pandang dan nampak girang, juga terkejut. Anak itu masih kecil, paling banyak 10 tahun usianya, dan tubuhnya sedang, bahkan agak kurus. Kulit mukanya halus seperti kulit muka anak perempuan, nampaknya lemah lembut dan tidak mempunyai tenaga, akan tetapi pukulannya tadi mengandung hawa sinkang. Siapakah dua orang kakek itu? Mereka itu adalah dua orang perwira tinggi yang bertugas jaga di perbatasan. Mereka menerima tugas dari pasukan yang datang dari kota raja dan dipimpin oleh dua orang kakek sakti untuk pergi menyelidiki dusun di mana kabarnya tinggal pangeran pemberontak Cheng Han Hou. Maka berangkatlah dua orang perwira tinggi itu, menyamar dengan pakaian biasa. Mereka adalah tentara-tentara yang kasar dan sudah biasa melakukan perbuatan sewenang-wenang, mengandalkan kekuasaan mereka untuk menindas rakyat dan mereka berdua itu agaknya belum mengenal siapa adanya pangeran Cheng Han Hou yang mereka hendak selidiki itu, maka mereka bersikap sombong dan ceroboh sekali.
Di dusun itu mereka bersikap kasar, karena mereka memandang rendah kepada pangeran yang katanya pemberontak itu. Kini mendengar pengakuan Tianxin bahwa pangeran yang dicari-cari itu adalah ayah dari anak ini, tentu saja mereka girang dan juga kaget. Sebetulnya dua orang perwira tinggi ini memiliki kepandaian yang cukup tinggi, maka mereka ditugaskan untuk itu. Dan mereka itu pun telah memiliki kedudukan, hanya karena mereka sudah biasa menyiksa tawanan untuk memaksa mereka mengaku, maka terhadap acoan mereka pun bersikap kasar untuk memaksa tukang warung itu mengaku. Kini, menghadapi anak itu, sikap mereka lain. Bocah lancang, jangan main-main kau, kata si tinggi besar muka hitam. Kami tidak mau salah tangkap. Coba katakan, siapa si ayahmu? Ayah Shi Cheng, dan dialah satu-satunya pangeran di sini. Kalian ini orang-orang kejam mau apakah mencari ayahku? Dua orang itu girang bukan main. Hahaha, bagus sekali. Kami akan menangkap ayahmu yang memberontak. Sungguh si tinggi besar muka hitam ini tiada bedanya dengan temannya, ceroboh dan menganggap rendah kepada Pangeran Cheng Han Ho. Sebetulnya tugas mereka hanya menyelidiki saja apakah benar Cheng Han Ho tinggal di dusun itu, sama sekali tidak bertugas untuk menangkap keluarga itu, karena yang memerintah mereka cukup mengetahui betapa lihainya Pangeran Cheng Han Ho dan istrinya. Akan tetapi, mereka berdua ini adalah orang-orang yang biasa ditakuti orang dan sudah terlalu percaya kepada diri sendiri, maka mereka berpikir bahwa kalau mereka dapat menangkap pemberontak itu tentu mereka akan berjasa besar dan selain naik pangkat tentu akan menerima hadiah banyak. Sementara itu, mendengar bahwa ayahnya dituduh pemberontak dan hendak ditangkap, Tianxin yang berusia 10 tahun itu menjadi marah. Ayah bukan pemberontak, kalian bohong dan jahat. Dia lalu menerjang ke depan memukul kakek tinggi besar bermuka hitam itu. Di antara anak-anak sebaya, agaknya Tianxin tentu merupakan anak paling kuat dan sukar dicari bandingannya, bahkan menghadapi orang dewasa pada umumnya saja agaknya dia masih akan menang. Akan tetapi yang diserangnya itu adalah seorang perwira tinggi yang sudah memiliki kepandaian tinggi dan tenaga besar, maka betapapun cepat dan kuat serangannya itu, si tinggi besar yang sudah siap dan tidak memandang rendah anak itu telah menyambutnya dengan sambaran tangan untuk menangkapnya. Pelak! Lengan tangan Tianxin yang kecil tertangkap oleh tangan berjari panjang dan besar-besar itu. Namun, dengan kecepatan luar biasa Tianxin menggunakan sebelah tangan lagi memukul ke arah sambungan siku dari tangan yang memegangnya. Cepat sekali pukulan ini dan si tinggi besar berteriak kaget. Tangannya kesemutan karena yang terkena pukulan adalah tepat di sambungan siku bawah dan tentu saja pegangannya terlepas ketika anak itu menarik lengannya dan membuat gerakan memutar ke belakang. Bocah setan! Si tinggi besar muka hitam berseru marah bukan main dan sambil mengembangkan kedua lengannya yang besar dan panjang itu dia menubruk ke arah Tianxin dengan cepat. Akan tetapi betapa terkejutnya ketika tubrukannya itu luput, mengenai tempat kosong karena anak itu telah menggeser ke tempat lain secara cepat dan aneh sekali. Dia menubruk lagi, lebih cepat, akan tetapi kembali tubrukannya luput dan anak itu telah berhasil mengelak dengan baiknya. Dengan kemarahan makin meluap dan rasa penasaran yang membuat mukanya menjadi semakin hitam, si tinggi besar itu menubruk dan menubruk lagi, seperti orang mengejar-ngejar ayam yang terlepas dan amat gesitnya. Namun anak itu sukar sekali ditangkap, tubuhnya licin bagaikan belut dan kakinya bergerak-gerak aneh dengan langkah-langkah yang membuat tubuhnya menyelinap ke sana-sini dan semua tubrukan itu tidak mengenai sasaran. Tidaklah aneh karena anak kecil itu sudah mahir sekali mempergunakan langkah-langkah yang dinamakan langkah Pat Kuopo yang diajarkan oleh ayahnya kepadanya. Melihat kawannya tidak juga berhasil menangkap anak itu, si mata juling membantu dan mencegat. Kalau saja Tianxin sudah lebih besar dan memiliki tenaga lebih kuat, dengan kombinasi langkah Pat Kuopo dan ilmu pukulan dari apa yang telah dimilikinya, tentu dia akan mampu melawan dua orang ini. Akan tetapi, betapa baiknya langkah Pat Kuopo itu, kedua kakinya masih terlalu pendek untuk mengatur langkah-langkah dengan cukup sempurna untuk orang dewasa, maka tentu saja langkah-langkahnya kurang lebar dan kini dicegat oleh si mata juling. Akhirnya dia tertangkap, pundaknya dicengkeram dan dia diangkat ke atas oleh si mata juling. Hehehe, kau hendak lari kemana, anak pemberontak? Si mata juling mengejek dengan bangga karena akhirnya dia dapat berhasil menangkap bocah itu. Hayo ajak kami ke rumah orang tuamu. Biarpun dia telah ditangkap dan cengkeraman pada pundaknya itu mendatangkan rasa nyeri, namun Tianxin menegangkan tubuhnya dan memandang dengan mata melotot, lalu membentak. Aku tidak sudi.
Bocah setan. Apa kau sudah bosan hidup? Si mata juling mengancam dan memperkuat cengkeramannya. Siapa takut mampus? Tianxin juga membentak. Melihat ini, Acoan, pemilik warung itu cepat maju berlutut di depan si mata juling dan berkata dengan suara memohon. Harap Jiwie tidak mengganggu dia, kalau Jiwie ingin mengetahui rumah orang tuanya, biar saya yang mengantar. Paman Acoan. Tianxin membentak, akan tetapi si tinggi besar sudah menangkap lengan Acoan dan berkata dengan suara penuh ancaman. Awas, kalau kau bohong, kupatahkan kedua lenganmu ini. Dan dia mengerahkan sedikit tenaga, membuat pemilik warung itu meringis kesakitan karena lengannya seperti akan patah-patah rasanya. Baik, tidak bohong, tidak bohong. Dua orang kakek itu lalu keluar dari dalam warung, si tinggi besar menyeret tubuh Acoan sambil memegang lengannya, sedangkan si mata juling masih mengangkat Tianxin di atas kepala sambil mencengkeram pundaknya, seperti orang membawa seekor kucing saja. Acoan menjadi penunjuk jalan menuju ke rumah Han Hou dan semua penghuni dusun yang melihat peristiwa ini menjadi terkejut dan heran, lalu mengikuti mereka dari jauh, tidak tahu harus berbuat apa. Ada beberapa orang di antara mereka yang setia kawan, hendak menyerbu untuk menolong Acoan dan Tianxin, akan tetapi ada pula yang mencegah niat ini melihat betapa pemilik warung dan anak itu sudah berada dalam kekuasaan dua orang kakek asing itu sehingga kalau mereka menyerbu, dikhawatirkan dua orang tawanan itu akan celaka. Maka mereka hanya mengikuti dari belakang. Dua orang kakek itu sama sekali tidak peduli bahwa para penghuni dusun mengikuti dari belakang dengan pandang mata marah, karena tentu saja mereka sama sekali tidak memandang mata kepada para petani dusun itu. Ketika rombongan yang diikuti banyak orang ini tiba di pekarangan rumah Han Hou, nampak seorang wanita cantik keluar dari rumah itu dan seketika dia terbelalak kaget melihat Tianxin masih diangkat oleh seorang kakek bermata juling dan dicengkeram pundaknya. Wanita itu bukan lain adalah Hie Qiaoxi. Tentu saja dia kaget dan marah sekali melihat ini. Dua orang kakek itu memandang rendah kepada Qiaoxi, maka mereka tetap melangkah masuk sampai jarak mereka dari tempat nyonya itu berdiri tinggal 5 meter lagi. Mereka berhenti dan si tinggi besar menghardik Acoan. Inikah rumah pangeran pemberontak itu? Saya tidak tahu pangeran mana, tapi inilah rumah orang tua anak itu. Acoan berkata dan dia lalu didorong pergi oleh si tinggi besar sehingga tubuhnya terbanting dan terguling-guling sampai jauh. Sambil merintih pemilik warung ini lalu tertatih-tatih pergi menjauhkan diri, mencampurkan diri dengan para penghuni dusun yang kini berdiri nonton di luar pekarangan. Tiba-tiba nyonya yang cantik itu mengeluarkan suara teriakan melengking nyaring yang mengejutkan semua orang dan tahu-tahu tubuhnya sudah mencelat ke atas, berjungkir balik beberapa kali dan kini meluncur turun ke arah kepala si mata juling, dengan kedua tangan membentuk cakar Garuda dan menyerang dengan dahsyatnya. Bukan main kagetnya si mata juling melihat ini, dan cepat dia menggunakan tangan kanan untuk melindungi kepalanya. Akan tetapi pada saat itu, Tianxin yang melihat ibunya sudah turun tangan, dan melihat betapa tangan kanan kakek itu tidak mengancamnya, cepat menggerakkan kakinya menendang sekerasnya. Duh! Sepatu kecil itu dengan tepatnya menghantam hidung yang agak pesek itu dengan cukup keras. Au! Si mata juling terkejut, cengkeramannya terlepas dan Tianxin sudah meloncat turun dan cepat lari ke depan, sedangkan tamparan tangan Qiaoxi menyerempet pundak si mata juling yang sudah kesakitan karena hidungnya berdarah itu, maka tubuhnya terjengkang. Si tinggi besar muka hitam cepat menubruk ke arah nyonya cantik itu untuk membantu temannya, akan tetapi tiba-tiba Qiaoxi memutar tubuh dengan kaki kiri menyambar ke depan. Ngek! Cepat sekali gerakan kaki dengan tubuh memutar itu sehingga si tinggi besar tidak sempat mengelak dan perutnya yang gendut besar itu kena ditendang oleh ujung sepatu Qiaoxi. Aduh! Dia terpelanting dan memegangi perutnya yang seketika terasa mulas. Kini dua orang kakek itu bangkit berdiri, si mata juling menyusut darah yang mengucur dari hidungnya sedangkan si tinggi besar menekan-nekan perutnya yang tertendang. Mereka marah dan malu bukan main. Seret! Serat! Keduanya menggerakkan tangan ke bawah baju dan tercabutlah dua batang golok tajam. Qiaoxi sudah merangkul anaknya dan cepat memeriksa. Melihat bahwa putranya itu tidak terluka, hatinya lega dan kemarahannya mereda. Ibu, mereka ini orang-orang kejam yang menuduh ayah pemberontak. Tianxin berkata sambil menuding ke arah dua orang kakek itu. Qiaoxi terkejut. Agaknya terjadi sesuatu yang gawat, pikirnya.
Sehingga pemberontakan suaminya yang terjadi lebih 10 tahun yang lalu itu kini disebut-sebut orang. Maka dia lalu mendorong puteranya ke belakang. Kau mundurlah. Bisiknya dan kini dia menghadapi dua orang kakek itu memandang tajam penuh selidik, akan tetapi tetap saja dia tidak merasa kenal dengan mereka. Bersambung ke bab 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.